konsentrasi. Jangan ada yang ganggu-ganggu, yang adiknya kecil-kecil jangan ganggu abangnya. Oke, baiklah. Langsung aja nih Kak, kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi satu lagu. Bangkit, serukan nama Yesus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, atas semua berkat, semua kasih, dan juga kesehatan yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami telah berkumpul anak-anak sekolah minggu, dari mulai kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja di rumah kami masing-masing. Kami berkumpul secara virtual Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam ibadah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa memahami firman-Mu Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah pujian kami juga Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa beribadah bersama-sama kami Tuhan, kami mohon Tuhan Kau yang selalu memberkati mereka, melindungi mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulai ibadah kami. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, sepertinya sudah semakin rindu untuk memuji Tuhan ini Kak. Baiklah kalau begitu, langsung saja Kak, kita bernyanyi lagi ya Kak. Oke, kita bernyanyi satu lagu lagi, judulnya apa Kak? Jangan lelah. Oke, bikin Pak. Roh Kudus yang beri
adik-adik ya. Yang di rumah jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk menghafal ayat-hafalannya. Baiklah, kalau begitu ayat hafalan kita minggu lalu tertulis dari mana Kak? Dari Amsal 2 ayat 20. Ayat 20. Amsal 2 ayat 20. Nah, sekarang kita sebutkan ayat hafalannya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Baiklah adik-adik yang di rumah, seperti pesan dari ayat hafalan kita, tadi adik-adik semua tetap harus berada di jalan yang baik dan benar, ya kan Kak? Oke kalau kayak gitu. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya sudah sangat dinanti oleh adik-adik yang di rumah nih ya. Benar. Banyak sekali. Baiklah kalau begitu langsung saja untuk menyambut firman Tuhan kita bernyanyi satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sungguh menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan jaga hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, sekarang kita masih daring di rumah. Kakak senang sekali. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang sehat, sukacita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang sama. Dengarlah hai orang Israel,
mengenai belajar. Kalau Alkitab ini mengatakan belajar itu haruslah berulang-ulang, haruslah dibicarakan apabila ketika kita duduk di rumah, kemudian kita sedang dalam perjalanan, ketika kita sedang berbaring, itu bahkan ketika kita bangun, dan itu harus kita ikat sebagai tanda pada tangan kita, dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Sekarang ini sudah bulan Juli. Baru-baru ini minggu lalu sudah menerima rapor. Kakak percaya apa yang sudah kau pelajari, dan itulah nilai di rapormu. Kalau sekarang daring, mungkin banyak orang tua yang duduk di sampingmu ketika ujian, ketika apa, tidak apa-apa. Itu untuk penyemangat. Nanti tanggal 12 bulan 7, kalau SD mungkin atau SMP SMA itu masuknya tanggal 12 bulan 7, dan informasi yang kakak dapat dari sekolah itu masuk seminggu cuma 2 kali. Masuk seminggu 2 kali, waktunya hanya 2 jam. Berarti kamu back to school, kembali ke sekolah. Belajar itu kalau dikatakan di sini itu bukan hanya ambil buku, kemudian buka dan dihafal, tetapi belajar itu ada banyak yang kita dapat. Baik itu belajar ketika kamu sedang bermain. Ketika sedang bermain, kemudian kalian lari-lari bersama teman, tiba-tiba jatuh. Di situ ada pelajaran bahwa kalau kamu larinya terlalu kencang, kemudian kamu bisa terjatuh dan rasanya sakit. Atau ketika kamu mencubit teman, kau cubit temanmu terus temanmu nangis, kemudian kau dicubit ulang, kemudian kau nangis. Nah, itu pelajarannya apa? Kalau mencubit teman, itu sakitnya bisa kamu rasakan. Itulah pembelajaran kalau dari luar formal. Kalau formal, mungkin nanti kamu akan kembali ke buku pelajaran. Pelajaran itu katanya sayang berulang-ulang. Waktu kamu kecil, umur setahun kamu sudah diajari berjalan. Jadi kalau kecil dipegang mama dulu tangannya, kemudian agak-agak ngepol-ngepol, kemudian kamu terjatuh, terus kan besoknya diulang lagi sama mama atau bapak atau apa. Ayo, kita belajar lagi. Sampai ada lagi tata. Nah, itu semua namanya pembelajaran. Jadi dengan belajar berulang-ulang, kamu akhirnya sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa mengambil sesuatu di meja waktu kecil. Kemudian besar, mulai belajar, diajari guru di sekolah, diajari membaca, kemudian di rumah pun diajari. Apa ini? A. Apa ini? B. Kalau perutnya buncit 2, B. Kalau dia cekung agak kayak apa gitu, itu C. D sampai Z. Makanya bahkan ada dibuat berbentuk lagu. A, B, C, D, E, F, G. Itu semua untuk pembelajaran. Dan pembelajaran itu harus berulang-ulang. Kalau pembelajaran itu cukup sekali, itu namanya bukan belajar. Cuma sekali aja, udahlah, terus kapan-kapan gak diulangnya. Jadi tidak lengket di kepala. Makanya ada orang bijak bilang, belajarlah terus-menerus. Belajar terus-menerus. Kemudian kalau belajar itu apa? Belajar formal dengan informal. Kalau tadi kakak bilang informal itu, kamu itu belajar di luar rumah. Kalau kamu dicubit, kemudian kamu mencubit temanmu, rasanya gimana? Kamu memanggil, disuruh panggil yang lebih tua, kakak.
game, orang yang membuat bermacam-macam game harus belajar, harus pintar matematika, harus pintar berhitung, harus pintar komputer, harus pintar semuanya kalau mau jadi seorang gamers. Kemudian aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, aku mau jadi guru, aku mau jadi pendeta, aku mau jadi guru sekolah minggu, aku mau jadi apalagi yang suka ya, aku mau jadi tentara misalkan. Jadi semuanya itu harus belajar. Kalau tidak belajar gimana mau jadi polisi? Emang kalau mau jadi polisi misalnya, kan nggak terus-terusan selama ini mainnya FF. Nanti kalau jadi polisi nggak ada ujiannya itu sayang. Jadi sekarang SD, SMP, SMA, kemudian nanti kamu kuliah, kalau mau jadi dokter, kalau mau jadi arsitek, kalau mau jadi pendeta. Tapi kalau kamu mau jadi misalkan mau jadi salah kuliah kak, SMA kerja, iya harus belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS atau fisika yang sudah belajar, semuanya harus dipelajari berulang-ulang. Makanya ini nanti bulan 7 tanggal 12, ayo semuanya buat jadwal. Misalnya jadwalnya seperti yang pernah kakak bilang, bangun jam 5 atau jam 6. Setelah itu berdoa, baca kitab suci. Setelah itu bereskan tempat tidur, mandi, berangkat ke sekolah. Itu untuk pagi. Pulang jam 2 atau katanya kayaknya cuma 2 jam, berarti 8, 9, 10 atau jam 11 pulang ke rumah, istirahat, makan, jangan lupa buka baju, main sebentar, kemudian ambil buku. Apa yang dibilang guru tadi saya, itu semua diulang kembali. Oh tadi guru bilang misalnya pelajaran agama, tidak, agama kacau, berarti tidak kacau balau. Ya apalagi agama tidak kacau balau, apalagi yang dibilang guru tadi itu dihafal. Atau kalau dibilang gurunya ada PR, dikerjakan siangnya, tidak usah nunggu malam. Malam itu cuma lihat-lihat, mengulang-ulang pelajaran. Nah, berulang-ulang itu kamu lakukan, itu semua tersave di otak kita. Makanya orang bilang apa? Kalau masih kecil, belajar itu seperti menulis di batu. Kalau sudah tua, belajar itu menulis di pasir, akan hilang di bawah angin. Tapi kalau dari kecil, kamu belajar, semua dipelajari berulang-ulang, di mana aja, berarti kamu itu jadi orang yang pintar. Ketika apa yang dinasihati orang tua seperti ini, kasih kepada Allah adalah perintah utama. Kemudian dibilangkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, berarti berulang-ulang, pasti mulai dari kamu kecil. Guru sekolah minggu bilang, Tuhan itu kalau kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Agar kita bisa mengasihi orang lain. Kemudian kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu berulang-ulang dulu dibilang orang mama, bapak, dan guru sekolah minggu. Jadi nanti kamu sudah besar, kamu akan tahu. Oh, berarti aku ini harus tetap jadi pengikut Tuhan Yesus. Begitu juga dengan belajar. Belajar itu tidak boleh malas. Penyakit orang, anak-anak atau manusia yang paling susah disembuhkan itu adalah yang 5 huruf itu. M-A-L-A-S, malas. Kalau sudah malas, yang bisa menyembuhkan hanya diri sendiri. Makanya dibilang rajin baca Alkitab biar kamu tidak malas. Oke, ayat hafalan kita itu dari Amsal 1 ayat 5. Kakak bacakannya. Baiklah orang bijak
Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berarti kita itu harus selalu bijak mendengar dan selalu menambah ilmu. Jadi anak-anak kami minggu ini kita diingatkan untuk tidak boleh malas. Tidak boleh malas untuk belajar. Tunjukkan kalau kamu adalah anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Tunjukkan citra sekolah minggumu, orang tuamu melalui pendidikannya. Jadi kalau aku anak sekolah minggu Pardamaian, aku anak sekolah minggu Sidorame, aku anak sekolah minggu Sinar Gunung, aku anak sekolah minggu Sukamulia, aku anak sekolah minggu Tepung, aku harus juara. Biar orang melihat bahwa aku anak Tuhan. Seperti itu. Jangan di sekolah selalu ranking 2 dari belakang, tapi harus bisa memegang ranking 1 sampai 5. Kalau sudah teman atau nilainya paling tidak 8, atau kalau ada di sekolah A, B-nya cuma 2. Jangan B-nya cuma 2, C semua. Nah, boleh ya sayang? Harus buktikan kamu anak yang luar biasa. Makanya dibilang anak sekolah minggu itu luar biasa. Jadi harus bisa nilai raportmu itu harus beda dengan orang yang tidak pernah sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan pakai anak-anak sekolah minggu kami dimanapun saat ini mereka berada untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang setia. Berkati setiap orang tua mereka Tuhan, Tuhan yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak kami, dan berkati orang tua dan guru-guru sekolah minggu agar kami boleh menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada setiap anak-anak kami, sehingga mereka telah bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang sukses dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah dikasih hafalan ya. Nah kalian harus menghafal dan kirimkan ke grup seksi sekolah minggu, oke? Oke Kak. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwa. Ayo Bang. Kekasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian menjual. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.